Bismillah walhamdulillah. Masya Allah kana wa man lam yasha lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan ibu sekalian, jamaah sholat zuhur yang saya muliakan, Masjid Al-Ikhlas, Direktorat Jenderal Migas. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini, dan kita dijumpakan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salam salawat untuk Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada siang hari ini saya diminta untuk bicara tentang bagaimana menghadapi hidangan Ramadan nanti. Makanya tema kita adalah kesiapan spiritual menatap hidangan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, ada sebuah kaidah usul fikih, dan itu diakomodasi oleh para ulama tafsir. Ya, kalau kita menemukan di dalam Al-Quranul Karim ada ayat dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka ayat itu sedang bicara dua hal. Kalau bukan perintah, larangan. Bapak Ibu bisa cek di dalam Al-Quran, seluruh ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, kalau bukan perintah, larangan. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Hai orang yang beriman, jauhilah berburuk sangka. Ini larangan dari Allah untuk kita tidak berburuk sangka. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min 'amali syaitani fajtanibu. Minuman keras itu dari perbuatan syaitan, jauhilah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Orang yang beriman, minta tolonglah dengan sabar dan salat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kata para ulama tafsir, kenapa ayat-ayat yang bercerita tentang perintah dan larangan itu rata-rata dimulai dengan nidaul iman, panggilan iman? Karena yang mampu melaksanakan perintah dengan hati yang tulus dan mampu menjauhi larangan dengan hati yang tulus hanyalah orang yang punya kesiapan iman. Kalau ada orang sholat tapi hatinya tidak tulus, pasti tidak khusyuk. Kalau ada orang pergi haji, hatinya tidak tulus, pasti yang ada adalah selfie. Ya, di mana-mana selfie. Kalau ada orang melaksanakan ketaatan kepada Allah tapi tidak ada iman, itu tidak akan pernah tulus. Makanya salah satu di antara ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk menatap sesuatu dengan iman adalah ayat tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum as-siyam. Ini menunjukkan bahwa ibadah dan hidangan Allah di bulan Ramadan nanti itu tidak bisa disantap dengan otak saja, tidak bisa disantap dengan persiapan fisik saja, tapi jauh dari semula itu adalah persiapan spiritual. Maka oleh karena itu Ramadan bukan hanya sekedar bulan untuk menahan segala hal yang membatalkan daripada ibadah kita, tapi Ramadan adalah tarbiyah ruhiyah. Ramadan adalah tarbiyah ruhiyah, pendidikan ruhani. Dan kalau kita membawa lebih jauh pendidikan Ramadan ini dengan perjanjian primordial antara seorang hamba dengan Allah dalam rahim ibu, maka itu terkoneksi luar biasa. Setiap kita, Bapak Ibu sekalian,
itu sudah mendapatkan dan melakukan perjanjian primordial dengan Allah. Apa perjanjian primordial itu? Alastu birabbikum, bukankah saya adalah Tuhan? Qalu bala syahidna, betul kami adalah hamba dan engkau adalah Tuhan ya Allah. Itu perjanjian primordial, namanya perjanjian primordial, perjanjian yang memang akan didapatkan oleh setiap anak yang dalam rahim ibu tanpa melihat ibunya beragama apa. Ibunya beragama Yahudi kah, ibunya beragama Nasrani kah, ibunya beragama Kristen kah, setiap anak yang lahir dalam rahim ibunya itu pasti mendapatkan perjanjian ini. Oleh karena itu ulama menyebutnya dengan perjanjian primordial. Nah, di antara sekian banyak ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba yang memang Allah langsung membalas ibadah itu, hanya satu, puasa. Maka Allah mengatakan as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untuk saya dan saya langsung untuk membalasnya. Maka para ulama sepakat bahwa ibadah siam di bulan Ramadan itu adalah tarbiyah ruhiyah, pendidikan batin bagi seorang yang beriman. Kenapa? Karena pendidikan di dalamnya itu dimulai dengan rahmat Allah yang tercurah yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, 30 juz dalam Al-Quran, 114 surat di dalam Al-Quran, 6.236 di dalam ayat Al-Quran itu. Seluruh ayat itu Allah buka dengan rahmatnya Allah. Apa kata Allah dalam surat Al-Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Rahman dan Rahim. Jadi Allah bicara tentang Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Bahkan Ar-Rahmanir-Rahim itu Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim itu diulang oleh Allah dalam Quran sebanyak 114 kali. Walaupun ada satu surat dalam Quran yang tidak ada Bismillah di awalnya. Surat apa itu? Surat Al-Bara'ah, surat At-Taubah. Tapi jumlah Bismillah itu sama dengan jumlah surah. Di mana Bismillah yang satunya? Kalau tarik di ayat yang lain dalam surah An-Naml, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Di saat Nabi Sulaiman menulis surat kepada Ratu Bilqis, dia berkata ini surat dari Nabi Sulaiman dan itu dengan menggunakan bismillahirrahmanirrahim. Orang yang kemudian memasuki fase entah itu dia menyelam dalam lautan samudra Al-Quran atau dia melaksanakan ketaatan kepada Allah, pintu pertama yang dia ketuk adalah rahmatullah, rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita tidak masuk surga gara-gara amal kita, tapi kita masuk surga kenapa? Rahmatnya Allah. Ya, tapi jangan juga nanti gara-gara ini nggak sholat, enggak ada. Yang penting saya menunggu rahmatnya Allah. Nggak puasa, enggak. Yang penting saya menunggu rahmatnya Allah. Ulama sepakat Ahlus Sunnah bahwa seseorang tidak masuk surga gara-gara amalannya, tapi orang masuk surga karena rahmatnya Allah. Tapi untuk mendapatkan rahmatnya Allah perlu beramal. Jadi amalan yang kita lakukan itu bukan loncatannya ke dalam surga, tapi amalan yang kita lakukan itu adalah untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Ramadan sebagai bulan spiritual ini, itu adalah bulan di mana Allah mencurahkan kasih sayangnya. Bapak Ibu, yang paling banyak dalam Quran rahmatnya Allah atau murkanya Allah? Rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata-kata mau direkam ya Bos. Saya kadang-kadang nyerempet kemana-mana saya. Ya. Bahwa di dalam Quran itu rahmatnya Allah lebih dominan daripada ancaman-ancaman Allah. Tadi sebelum sini saya dengan tim membahas satu surah dalam surah Al-Asr tentang bahaya tidak mengeluarkan zakat dan pemerataan terhadap ekonomi dan kesejahteraan sosial. Ada satu ayat Allah mengatakan bahwa apa yang Allah berikan kepada umat ini harus dibagi dengan baik supaya kekayaan itu tidak terdistribusi kepada kelompok tertentu. Ayat itu Allah tutup dengan apa? Innallaha syadidul iqab.
Allah itu sangat luar biasa balasannya. Saya bilang sama teman-teman penulis, saya bilang, tatkala kita memahami ayat-ayat sosial, ya ayat kan itu zakat itu ayat sosial kan Pak ya, membagi zakat, mengeluarkan harta untuk orang-orang tertentu. Lalu ujungnya Allah katakan innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah itu maha syadid, sangat dahsyat balasannya. Jangan ayat-ayat yang bersifat sosial ini lalu kita hanya kaitkan dengan hal-hal yang bersifat eskatologis, yaitu akhirat nanti. Memang orang yang tidak mau mengeluarkan zakat itu bahaya nanti di akhirat. Tapi bahaya tidak mengeluarkan zakat itu bukan hanya di akhirat, tapi juga membahayakan secara sosial. Nah, kok mati dia? Oke. Bahwa apa yang Allah buka itu, orang tidak akan bisa masuk ke dalam surganya Allah kecuali dengan apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ramadan sebagai pintu yang Allah buka nanti Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita nanti bisa menyapati Ramadan ini dengan baik. Ya, insya Allah pemerintah melalui Kementerian Agama akan sidang isbat tanggal 17. Muhammadiyah sudah memastikan tanggal 18. Saya menduga insya Allah lebaran kita dan puasa kita tahun ini insya Allah sama. Kalau toh berbeda nanti, misalnya 17 Ramadan, 17 Februari ini itu di akhir bulan Syaban, pemerintah melakukan ru'yah, hasil ru'yah mengatakan hilal tidak kelihatan, apalagi sekarang naik derajatnya, naik menjadi 3 derajat, maka metode yang dipakai oleh pemerintah adalah menyempurnakan bilangan bulan Syaban berapa? 30. Nah, tatkala sempurna bulan Syaban 30, maka nanti Ramadan jatuh pada besoknya. Tapi mudah-mudahan Ramadannya akan sama-sama kita nanti insya Allah. Kalau toh berbeda, yang berbeda itu cuma tanggal Masehinya, tanggal Hijriahnya sama. Kapan awal Ramadan? 1 Ramadan. Jatuhnya kapan? 18 Februari dalam hitungan Masehi, atau 19 Februari dalam hitungan Masehi. Yang berbeda tanggalnya. Tanggalnya apa? Tanggal Masehinya. Tanggal Hijriahnya sama, 1 Ramadan. Nah, itu rahmat ya. Jadi begitu Allah buka Ramadan nanti, seluruh pintu-pintu rahmat Allah buka. Dan pintu rahmat itu tidak bisa dilihat dengan mata ini, tapi pintu rahmat itu bisa dilihat dengan mata batin, ya kan? Sehingga Ibnu Athaillah itu sering menyindir kita. Saya rutin ngaji kitab Al-Hikam di Masjid Muhammadiyah di Petukangan itu. Itu kemarin kita sampai pada bab bahwa ya, andaikan kamu tidak bisa tertarik kepada Tuhan karena cinta dan rahmatnya sama kamu, tapi tertariklah engkau kepada Tuhan itu karena kasih sayangnya kepada kamu. Ya, ini luar biasa. Andaikan kita tidak tertarik kepada Allah karena cintanya, kita cinta, Allah cinta sama kita, Allah berikan surga. Kalau toh itu tidak tertarik kamu, paling tidak kata Ibnu Athaillah, kamu tertarik kepada Allah itu karena Allah maha baik sama kita. Coba lihat, di saat kita bangun pagi, belum sholat kita, atau tidak sholat lah sama sekali, na'udzubillah, pergi kantor masih sehat. Padahal yang punya nyawa siapa? Allah. Yang punya bumi Allah. Yang kita injak buminya Allah. Yang kita hirup udaranya Allah. Yang kita cari rezekinya Allah. Tapi zat yang memberi semuanya tidak kita sembah, tapi Allah tidak langsung cabut. Itu kan maha baiknya Tuhan itu. Ya, jadi pintu-pintu rahmat Allah itu Bapak Ibu sekalian, itu hanya bisa dideteksi dengan apa? Dalam bahasa saya itu disebut dengan basirah. Basirah. Kalau mata ini namanya basar, tapi kalau mata batin namanya basirah. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikam, dia berkata, ijtihaduka fi ma dumina laka wa tafsiruka fi ma tuliba minka dalilun ala intimasi basirati fika. Kamu bersungguh-sungguh, kata Ibnu Athaillah, mencari dunia yang dijamin oleh Tuhan. Rezeki, hidup, mati dijamin oleh Allah, dan kau bersungguh-sungguh untuk mendapatkan itu. Sementara engkau lalai melaksanakan yang diminta,
Jadi ada yang dijamin, ada yang diminta. Yang dijamin Allah itu kita sungguh-sungguh itu, rezeki, hidup, mati itu dijamin oleh Allah. Tapi kita sungguh-sungguh. Tapi hal yang diminta oleh Allah, kita puasa, kita zikir, kita ibadah, itu yang kita lalaikan. Kata Ibnu Athaillah, itu pertanda mata batinmu telah mati. Maka untuk mendapatkan rahmat Allah, pertama kali adalah hidupkan mata spiritual kita. Itulah iman. Itulah apa? Iman. Iman itu kan melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat. Makanya dalam kajian-kajian filsafat, iman itu adalah pendekatan transenden. Pendekatan transenden artinya bahwa apa yang dilihat oleh mata itu belum tentu bisa dilihat oleh mata batin. Dan apa yang tidak dilihat oleh mata itu pun kadang-kadang bukan berarti mustahil pada mata batin. Melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh mata itu adalah transenden. Maka transendental itu bisa dijemput dengan spiritualitas itu. Maka Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagai prolog saya mengatakan bahwa Ramadan sebagai ibadah spiritual ruhiyah. Kenapa? Semua pintu-pintu rahmat dibuka oleh Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada promo di Giant, masih ada Giant sah? Udah tutup ya? Kalah sama ya. Sekarang yang masih ada adalah ya, Pak Indomaret sama Alfa. Kalau ada orang membuka toko, kemudian ada obral di situ, pasti. Ya, saya suatu ketika bilang sama Pak, uang saya bilang, coba diumumkan di Sunda Kelapa waktu dulu jadi ketua masjid Sunda Kelapa. Saya bilang, coba umumkan bahwa besok yang datang sholat subuh di masjid ini itu dapat 20 juta. Kira-kira apa yang terjadi, Pak? Saya yakin itu Sunda Kelapa dan sekitarnya serta Menteng itu pasti full oleh jemaah. Kenapa? Yang dilihat adalah duit 20 jutanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tiap hari berjanji melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Hai hambaku yang beriman, jangankan sholat subuhnya 2 rakaat sebelum subuhnya itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Berapa transaksi migas kita di Indonesia? Berapa juta US dollar? Berapa transaksi? Saya kemarin diundang oleh Pertamina di saat ulang tahun Pertamina yang ke-68 berapa ya? Ya, Pertamina. Ya, saat itu kan bergabung dengan bencana Aceh dan Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Saya diundang, diminta baca doa. Begitu sebelum baca doa, dilihatin bagaimana potensi Pertamina itu luar biasa. Lalu saya bilang sama orang di sebelah saya, Pak, kira-kira berapa triliun itu aset Pertamina? Ya, mungkin sudah sampai ribuan triliun, Pak. Oke, saya bilang aset Pertamina yang demikian dibangun 68 tahun, Pak. Kalau dalam kajian iman kita, ya, itu kalau dibandingkan dengan sholat subuh 2 rakaat masih kecil itu dibandingkan sholat subuh. Tapi saya tidak mau nanti juga dalam pengajian ini Bapak kerja, kenapa kerja? Udahlah, sholat subuh lebih baik daripada. Tidak bisa begitu. Maksud saya, hal-hal yang sifatnya imani itu hanya bisa ditangkap dengan basirah itu. Jadi Bapak sekalian, pintu rahmat Allah buka sebagai jalan untuk mendapatkan ketajaman spiritual. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu yang berbahagia, nah, mengapa bulan Ramadan itu disebut sebagai bulan spiritual? Nah, ini yang harus kita, kenapa sih? Yang pertama, nggak ada orang Ramadan itu yang tidak ikhlas, Pak. Pasti puasa semuanya adalah ikhlas. Kenapa? Karena seluruh ibadah-ibadah yang dalam di luar puasa itu semuanya kelihatan, Pak. Sholat kita tadi ada kelihatan rukuk dan sujudnya. Pergi haji, yang pergi satu orang yang mengantar 5 RT, ya kan? Satu yang berangkat yang mengantar 5 RT. Ya sebelum berangkat kemudian hajatan luar biasa. Saya baru selesai di klub haji. Ada laporan dari salah seorang teman kita. Itu ada jamaah kita begitu sampai di Makkah itu gak lama kemudian wafat, Pak. Kenapa wafat? Kecapean. Kenapa kecapean?
7 hari sebelum berangkat itu pesta siang malam. Ya, 7 hari sebelum berangkat pesta siang malam. Malam berdoa, besoknya terima tamu. Malam berdoa, besoknya terima tamu. Untuk syukuran berangkat haji. Ya, begitu sampai di Mekah belum sempat melaksanakan wukuf pada Arafah, sudah wafat. Ingin mendapatkan seremoni, makanya sekarang ini oleh Kementerian Haji itu diberitahukan 1 minggu sebelum berangkat ke tanah suci, jamaah tidak boleh melakukan kegiatan apapun kecuali istirahat. Ya, itu yang kita sebut dengan sekarang istitoah kesehatan bagi jemaah haji. Ya kan, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, maka Ramadan tidak ada seremoni itu. Nggak ada seremoni menunjukkan euforia keikhlasan, nggak ada. Apakah ciri-ciri orang Ramadan itu bagus, jalannya oleng-oleng? Enggak juga Pak ya. Ciri, Masya Allah Bapak ini puasanya ikhlas banget. Apa ciri-cirinya? Bibirnya hitam, ya, kulitnya kusam, kemudian jalannya oleh, enggak ada itu. Ya, Rasulullah dalam bulan Ramadan itu berperang. Jadi Ramadan itu tarbiyah ikhlasi ya, kalau bahasanya. Ramadan itu cara untuk menuntun bahwa kita diminta untuk ikhlas dalam hidup ini. Ya kan? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini yang akan menjadikan kita terpotret terus di sisi Allah walaupun tidak terpantau oleh manusia. Ramadan begitu. Ya. Kita sudah menahan haus nanti ini Bapak Ibu sekalian. 5:30 mendekati Ramadan kita berwudu. Kalau kita minum sedikit pun kan tidak ada yang tahu itu. Jangankan Pak Polisi teman sebelah pun tidak ada. Tapi kita tidak mau melakukan itu. Kenapa? Kita merasa bahwa seluruh ibadah kita ini dipantau oleh Allah Jalla Jalaluhu. Dan inilah tarbiyah ikhlas. Dan apa itu ikhlas? Ikhlas itu Bapak Ibu sekalian, kita melakukan sebuah amalan bukan karena manusia, pun kita tidak melakukan sebuah amalan bukan karena manusia, meninggalkan perbuatan dan melakukan perbuatan hanya karena Allah. Ya, kata Profesor Mujib begini, Bapak mau sholat duha, tiba-tiba Bapak tidak jadi sholat duha karena dilihat oleh teman. Begitu ditanya, kenapa nggak jadi sholat duha Pak? Takut saya dibilang riya sama teman saya itu karena dilihat. Itu riya itu dia, ya kan? Orang yang ikhlas itu nggak peduli mau dilihat mau tidak, terserah Anda. Saya dulu di kos punya teman luar biasa Pak, waktu masih kuliah dulu. Setiap malam bangun tahajud. Tapi kalau dia ke kamar mandi kemudian tertendang itu dayung, kemudian jatuh dayung dan berbunyi, kemudian temannya bangun, itu nggak jadi tahajud, karena takut dianggap orang sombong. Itu riya. Jadi kan mengamalkan sesuatu gara-gara manusia, tidak jadi mengamalkan satupun gara-gara manusia, itu adalah riya. Ibadah puasa melatih keikhlasan kita. Ikhlas dalam dimensi spiritual bukan hanya nawaitu shaum Ramadan lillahi ta'ala, tapi ikhlas dalam kacamata spiritual adalah tunduk, patuh, yakin bahwa kita apapun yang Allah titahkan, baik perintah ataupun larangan ataupun takdirnya, semuanya adalah baik dan semuanya kita terima dengan lillahi ta'ala. Bahkan dalam pendataan psikologi, orang kalau ikhlas, insya Allah batinnya tenang. Apapun situasinya, apapun kondisinya, Ramadan mengajarkan itu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini Ramadan adalah tarbiyah ikhlas bagi kita semuanya. Yang kedua yang paling luar biasa, ini semua diceramahkan oleh para kiai kalau masuk Ramadan. Ramadan itu bulan Quran. Ramadan itu bulan Quran. Kita tahu bahwa ayat pertama yang turun adalah Iqra bismi rabbik. Ya, Iqra bismi rabbik. Mungkin 2 pekan lalu saya khotbah di BSI Tower yang di Gatot Subroto. Saya sampaikan begini, potensi ekonomi kita itu besar. Ya, orang-orang Indonesia itu pintar, ekonomi kita banyak, sumber daya alam kita melimpah, sumber daya manusia juga bagus. Tapi tatkala Iqra dengan bismi rabbik tidak tergabung, ini problem kemanusiaan. Ya kan? Iqra itu apa?
kecerdasan literasi. Bismillahirrahmanirrahim itu kecerdasan spiritual. Orang kalau menggabungkan antara Iqra dengan Bismillahirrahmanirrahim, dia cerdas, batinnya tunduk, dia kritis tapi santun, dia soleh sekaligus muslih. Apa bedanya soleh dan muslih? Kalau soleh itu untuk pribadi, sementara muslih itu untuk menyelamatkan orang juga di sekitar kita. Jadi Ramadan dalam Al-Quran memberikan isyarat kepada kita. Al-Quran dimulai dengan ba, diakhiri dengan apa? Dengan apa? Halo? Al-Quran dimulai dengan huruf ba, diakhiri dengan huruf ba? Sin. Bismillahirrahmanirrahim dalam ayat pertama. Minal jinnati wa nas dalam ayat terakhir. Al-Quran dimulai dengan ba, diakhiri dengan sin, kemudian kalau disambung menjadi bas. Orang Arab kalau bilang bas itu artinya lengkap, sempurna, cukup dan permanen. Ramadan sebagai kitab suci yang datang dalam Ramadan itu nanti akan menjadi guidance yang sangat lengkap, cukup, permanen, tidak berubah substansinya walaupun berubah zamannya. Kemudian di tengah-tengah apa? Wal yatalal toh dalam surat Al-Kahfi, artinya itu adalah kelemah lembutan. Agama yang dimulai dengan ba, diakhiri dengan sin, semuanya menggambarkan cinta Tuhan, semuanya menggambarkan kecintaan batin, dan semuanya menggambarkan kasih sayang, baik kepada sesama, baik kepada Tuhan ataupun kepada jagat raya alam semesta. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, waktu kita sangat singkat sekali, bahan materinya banyak. Kemudian ini ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat dalam jalan ma'rifat, ya jalan ma'rifat dalam kacamata para sufi, Ramadan itu memandang lapar bukan hanya sekedar menahan diri, tapi lapar itu membuka cahaya hikmah. Jadi bagi sekalian, orang yang rajin puasa itu insya Allah orang terbuka cahaya hikmah. Kenapa? Perut yang kenyang selalu itu rata-rata susah masuk kearifan, masuk hikmah. Maka dalam kajian-kajian sufi tasawuf, kalau orang ingin mendapatkan ketajaman mata batin, dia harus melaksanakan puasa. Yang kedua, lapar itu melahirkan kerendahan hati. Kita lapar rendah hati. Kenapa? Marah pun gak mau. Ya, makanya kalau dalam bulan Ramadan itu kan kata Nabi, kalau ada orang ngajak mau berantem dan kau dalam keadaan puasa, kata Nabi apa? Katakan saya puasa. Tapi jangan juga bilang pagi ini puasa, nanti malam kita habis buka puasa ketemu ya. Nah, itu sudah tidak puasa lagi, ya kan? Gak boleh begitu. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Ramadan ini sebagai hidangan Tuhan, sambutlah dengan niat yang ikhlas. Sambut dengan niat yang ikhlas. Makanya disebut dengan bulan Sya'ban. Sya'ban itu kalau dalam bahasa Arab, orang-orang kalau sudah turun dari gunung, mengumpulkan perbekalan dia untuk masuk lagi ke perjalanan selanjutnya, itu disebut dengan Sya'ban. Disebut dengan Sya'ban. Maka orang berada di bulan Sya'ban itu mengumpulkan bekal, karena perjalanan nanti setelah Sya'ban bulan Ramadan itu perjalanan yang berat. Kalau tidak ada bekal maka susah. Makanya niat harus ikhlas. Yang kedua, sambutlah hidangan Allah nanti di bulan Ramadan Bapak Ibu dengan amal saleh. Ya, kita ini alhamdulillah ya, buka HP itu berapa rata-rata buka HP kita satu hari Pak? Berapa jam? Bukti dalam riset itu di Indonesia, kata Pak Gita, itu membuka HP itu rata-rata sekitar 8 jam sehari. 8 jam. Bangun tidur yang kita pegang pertama HP. Mau tidur yang kita pegang pertama HP. Bulan Ramadan jadikan sebagai bulan kesempatan untuk beramal sebanyak-banyaknya. Kenapa? Hidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maka Ramadan juga mengajarkan kita bahwa kita butuh kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya insya Allah orang yang masuk di bulan Ramadan, dia masuk dalam hati yang betul-betul ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya seluruh amalan ibadah ujung-ujung nanti ridho Allah dan bantuan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka
nasta'in. Iya karena kudu itu dimensi ibadah, nasta'in itu dimensi pertolongan. Kata para ulama, al-isti'anatu ta'ti ba'dal ibadah, bantuan Allah itu datang kalau kita jemput dengan ibadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Bapak Ibu sekalian, mari kita sambut insyaallah tanggal 17 nanti kita dengar sidang isbat dari Kementerian Agama. Kalau Bapak Ibu yang ikut Muhammadiyah silakan. Ya, saya sering ditanya bagaimana Ustaz, lebaran ikut Muhammadiyah atau ikut NU? Ikut pemerintah. Saya bilang, ya ikut pemerintah tidak salah, ya ikut Muhammadiyah juga tidak salah. Yang salah itu tidak puasa ikut lebaran. Itu benar. Ya, tidak pernah puasa, tidak pernah tarawih, begitu malam takbiran dia yang paling bahagia. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Minal aidin wal faizin. Kata malaikat salah alamat mas. Itu minal aidin wal faizin itu buat orang yang puasa. Kalau nggak pernah puasa kumaha eta minal aidin wal faizin, kembali kemana? Wong nggak pernah pergi kok, ya kan? Makanya sambutlah Ramadan ini. Saya mengajak pada diri saya dan kepada kita semuanya, mari kita sambut dengan Ramadan ini dengan hati yang terbuka. Al-infitahul qalb. Ya, infitah, terbuka hati kita. Mudah-mudahan hidangan-hidangan Ramadan nanti yang akan kita nikmati bisa mengenyangkan spiritual kita dan paling tidak menjadi gizi berharga untuk kita melanjutkan perjalanan selanjutnya untuk mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi orang yang bertakwa. Tafadhal, kalau ada yang mau dipertanyakan silakan. Baik, Bapak Ibu jemaah sekalian, setelah kita menyimak kajian kali ini tentang kesiapan spiritual dalam tata hidangan Ramadan, kami persilakan Bapak Ibu yang mau bertanya atau menambahkan, dipersilakan. Dipersilakan. Kalau tidak ada dua kemungkinan, paham insya Allah semuanya, ya, atau pasti paham semuanya. Dua aja kemungkinannya. Bapak Ibu, barangkali cukup ya. Sudah jam 1, Bapak Ibu mau waktu mau sholat, ya, waktu mau makan, istirahat, ya, dan segala macam, ya, ibadah di bulan Sya'ban itu banyak. Kalau mau puasa, ya silahkan. Kalau nggak bisa puasa, ya baca Quran. Kalau nggak bisa baca Quran, sholat malam. Kalau nggak juga bisa terlalu, gitu ya. Udahlah nggak puasa, udahlah nggak baca Quran, udahlah tidak sholat malam, loss itu. Jadi kata Ustaz Somad itu, kalau sudah tidak bisa puasa, ya sholat malam. Kalau tidak bisa sholat malam, ya baca Quran. Kalau tidak apa? Zikir kepada Allah. Kalau itu semua juga tidak terlalu, ya, beleng-beleng kata Ustaz Hasan itu, ya, beleng-beleng. Ya. Ada orang Makassar sih, beleng-beleng gitu. Jadi kalau orang tidak lagi taat itu beleng-beleng, ya Ustaz. Dasar hati. Baik Bapak Ibu sekalian, marhaban Ramadan. Mudah-mudahan semuanya menjadi orang yang baik dunia akhirat. Dan kita selalu berharap pada Allah, ya Rabb, mudah-mudahan aku mati nanti Engkau ridho kepadaku. Ya, aku meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga menjadi cerminan bagi kita semua. Dan untuk file kajian bisa lihat di grup Jemaah Al-Ikhlas di Jatigas. Untuk Senin besok kita bertemu dengan Ustaz Zainuddin Musaddad MM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Letik teuing.